Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Di antara nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dan begitu juga Allah telah melimpahkan kepada kita nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul kembali di tempat yang insya Allah penuh keberkahan ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan tausiah pada kesempatan kali ini, tausiah rutin di setiap hari Rabu yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan At-Taqwa kepada Al-Ustadz Andar Nawawi SAG
kami persilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas hidayah dan taufiknya, serta tentu atas segala nikmat yang selalu Allah curahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa merawat rasa syukur kita kepada Allah melalui majelis ta'lim yang kita laksanakan secara rutin ini. Mudah-mudahan ini menjadi penggugah paling tidak, atau tentu idealnya adalah menambah wawasan. Tetapi nampaknya kalau kita di at-taqwa sudah relatif memadai ya, untuk beramal Islam secara umum. Salawat dan salam semoga terlimpah tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan segenap umatnya. Bapak Ibu dan juga Bapak Ibu guru yang berada di rumah, yang tentu pada hakikatnya sama-sama hadir di acara ini. Tausiah saya tentu tidak terstruktur, tetapi saya ingin mengajak merenung ya kepada Bapak dan Ibu kajian-kajian hadis, musadroy, tafsir. Jadi saya lebih kepada bagaimana kita sama-sama menghadapi realitas kehidupan ya. Jadi ada 3 keadaan ya, ini pernah juga di TK, tapi saya barangkali diulang lagi. Ada 3 keadaan yang dihadapi oleh kita menurut perspektif Al-Quran ya. Ini kalau kita lihat di dalam surat At-Tolak ya, 2, 3, 4. Baik secara pribadi, baik dari aspek keluarga, baik dari aspek kelembagaan seperti yayasan ini, baik dari aspek global negara ya. Pertama, itu yang pasti dihadapi adalah persoalan, masalah yang tidak ada jalan keluar. Boleh jadi bagi orang tertentu, wah itu menggampang. Tapi bagi orang tersebut, boleh jadi itu tidak jalan keluar. Baik dihadapi oleh dirinya, maupun dihadapi oleh keluarganya, maupun dihadapi oleh lembaganya, maupun dihadapi oleh pemerintahan. Yang kedua, keadaan yang dihadapi itu adalah pendapatan tidak cukup untuk biaya kehidupan yang real. Jadi setelah dikalkulasi rezekinya, ya tentu ini yang paling pokok, ada rezeki dalam bentuk harta, uang, itu tidak cukup. Jadi dia harus terus menggali lubang. Sebetulnya menggali kalau ditutup nggak apa-apa, tapi kalau menggali ditutup tapi teka tutup, menggali lagi ditutup teka tutup, jadi galian pertama teka tutup, galian kedua teka tutup, nanti jangan-jangan ada galian yang tidak bisa ketutup. Itu kenapa terjadi seperti itu? Karena memang ya tidak cukup yang didapatkan. Yang ketiga, yang selalu kita hadapi baik secara personal atau keluarga atau lembaga atau negara, itu banyaknya urusan yang sulit. Jadi urusannya ribet terus, sehingga bisa jadi stres, depresi gitu. Baik. Yang pertama ya, tadi, jadi terkait dengan persoalan yang belum kunjung ada jalan keluar ya. Ini taruhlah masalah pribadi, masalah rumah tangga, atau juga kaitan dengan hubungan sosial atau di tempat pekerjaan. Allah menjanjikan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan memberikan jalan keluar. Jadi ibarat seseorang itu berada di tengah hutan linglung, ya. Kalau di kampung disebutnya kausapku rorongan. Kampung saya itu begitu. Jadi dia nggak langsung, nggak ada jalan keluar. Labirin barangkali gitu ya. Atau saya pas lihat di YouTube, di apa ya, di internet lah, ada orang yang kejebak di tengah gurun di Libya, nggak bisa keluar, pada mati ya. Ada berita itu, nggak ada jalan keluar. Ibarat orang itu, kalau gini, kalau ibarat rumah tipe ting itu apa atau mana dan tidak ada listrik, ngayap gitu. Nah ini kan tidak tahu jalan keluar. Ini gimana ini? Logika udah dipakai, strategi udah dipakai, tapi tetap, bahkan boleh jadi kedudukan, ilmu, kemudian harta sudah dikerahkan semuanya, tapi tetap itu tidak ada jalan keluar. Jadi persoalannya ribet sekali. Nah, yang datang ke saya itu seorang ibu. Dulu itu beliau bendahara tol Cipali dan Sumedang. Itu ada rekannya itu direkturnya. Sekarang itu sedang bolak-balik ke Bareskrim karena ada satu skenario di mana dari investor dari Malaysia harusnya masuk kas negara, dibelikan karena perkebunan di satu tempat yang sebenarnya tiap bulan tuh hampir dapat untungnya 400 juta, tapi persoalannya nggak kunjung selesai. Ya, pas diobrolkan gitu ya dengan saya. Nah, kenapa? Ini karena tidak ada pintu jalan keluar, ditutup pintunya rapat oleh Allah Subhanahu wa taala dari problem ini. Ya. Maka baru bisa dia keluar dari problem itu kalau dia melakukan upaya untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Baru nanti Allah akan berikan jalan keluar. Begitu juga Bapak Ibu, dalam keluarga, dalam lembaga. Makanya saya pun tentu tidak mudah ini bawa gerbongan takwa, karena yang ideal itu untuk mewujudkan ini seperti dalam surat Yunus ayat 98. Silakan kita buka sama-sama ya. Di Yunus 98 ini sebagai satu bimbingan kepada kita, bukan sekedar inspirasi. Ya, kalau kata Menak itu kan Islam itu harus jadi inspirasi gitu. Jadi ini suatu bimbingan kepada kita. Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Ketika mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Iman yang bermanfaat. Ini iman kolektif. Jadi kalau problemnya dalam sebuah keluarga, maka ditatanya itu harus berbarengan. Suaminya, istrinya, anak-anaknya. Kalau memang sudah memungkinkan anak-anaknya, ini harus kompak. Jadi biar rahmat Allahnya deras gitu. Jadi kalau bahasa itu kan ada istilah nyiprat. Kita sering ungkapan mudah-mudahnya kacipratan. Tapi ada bahasa lebih lagi, bahasa Sunda mungkin Pak Edi, nyeblok beda ya Pak Edi. Nyiprat yang nyeblok, diseblok gitu. Cuma sagayung, saemer, berarti lebih gede lagi. Nah, supaya drastis, ya luar biasa rahmat Allahnya, maka harus kolektif. Saya pikir dan saya memahami, meyakini jika ini seluruh komponen at-taqwa ini itu punya
kebersamaan di dalam meniti iman, di dalam mengokohkan keimanan, maka tentu problem-problem yang tidak ada jalan keluar itu akan sangat mudah ya diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti halnya umatnya Nabi Yunus. Setelah terlihat tanda-tanda azab ketika Nabi Yunus sudah pergi dan sudah ke kapal, sudah ke laut kan Nabi Yunus. Disebutkan dalam tafsir dia mencari nabinya dan nabinya nggak ada. Akhirnya mereka menyadari, pada keluar dengan anak-anaknya memakai baju yang lusuh, kemudian mereka bertobat. Hewan-hewan mereka juga bawa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kolektif, bareng, itu kompak. Nah, sebetulnya barangkali Indonesia juga ya, tapi ya jangan mikir terlalu luas ya. Kita ini at-taqwa, kalau standar ya, amalia, standar iman kita itu dikategorikan bagus, minimal bagus, semua tentu wa may yattaqillaha yas'alhu makhraja. Jadi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh at-taqwa itu problem ya, masalah yang dihadapi itu pasti akan dengan jalan keluar, termasuk masalah utang piutang. Begitu juga Bapak Ibu ketika menghadapi problem-problem keluarga, pakai itu kaitan dengan anak, kaitan dengan suami, kaitan dengan istri, itu pasti Allah akan berikan jalan keluar, itu sudah janji. Makanya bekalnya itu ya, menghadapi problem itu adalah fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi bekalnya itu harus ini. Jadi yang harus selalu dievaluasi oleh kita itu adalah ketakwaan kita, dan yang harus selalu pertama menjadi permohonan kita kepada Allah adalah setelah minta hidayah adalah minta takwa pada Allah. Dan itu adalah doa dari Rasulullah dari Imam Muslim dalam bab takwa di Riyadhus Shalihin itu, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kalau Bapak Ibu rajin mengamalkan doa ini, itu kan doa ini doa menyangkut banyak hal. Karena kalau Allah telah memberikan tambahan hidayah, kalau Allah sudah memberikan kekuatan takwa, yang lain-lainnya, hajat-hajat yang lain itu nanti juga kan ikut terselesaikan. Makanya ada metodologi problem solving, cara menyelesaikan persoalan yang kita hadapi agar efektif, agar benar-benar berpengaruh kepada hal-hal yang lain. Maka itu harus intinya. Jadi kalau masalah ini diselesaikan, selesai, yang lain bisa ikut selesai gitu. Kan idealnya yang seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, ini sebagai bimbingan pada kita dari firman Allah Subhanahu wa taala, kisah kaum Nabi Yunus. Setelah itu Allah berikan kenikmatan fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Jadi sebenarnya cerita ilmu, cerita kerja keras dan yang lainnya itu adalah cerita penting, tetapi ada hal yang lebih penting, adalah cerita atau upaya untuk memastikan apakah kita ini sudah berada di jalur takwa atau belum. Nah, ini penting untuk kita sama-sama renungkan ya. Ya tadi kalau ibarat kita di dalam rumah, mau keluar rumah, kunci rumahnya hilang, kemudian ketemu tuh kunci rumah, bukalah pintunya, ada jalan keluar. Yang kuncinya adalah pertolongan Allah. Dan di zaman sekarang ini keajaiban itu adalah, tentu mindsetnya harus dirubah, adalah pertolongan Allah yang terkait dengan apa? Terkait dengan kemampuan untuk mengakselerasi, meningkatkan kualitas takwa. Karena itu utama. Yang kedua, Bapak Ibu, ini judul-judulnya aja ya, tentu Bapak Ibu bisa kembangkan. Jadi ini problem yang tidak ada jalan keluar, itu bisa terbuka lebar
jika takwa. Itulah janji Allah. Dan ini tentu sangat menggembirakannya. Dan saya pernah mendengar di zaman ayeuna mah kudu diperbaiki, ditingkatkan, sebetulnya sama juga. Itu coba ketakwaan itu, supaya ada keajaiban. Ini cerita teman-teman itu yang para pekerja yang berdoa, ya kan, orang susah. Ungkapnya ini, Pak, upami teu aya nu impak yang sedekah atuh da abdi kaitan mah terus didamel. Gitu. Nya atuh sok ngadoa. Terus kumaha tuh saling ngadoa, perbaiki ibadah. Jadi bekerja, berhenti pas adzan, sholat di awal waktu, kemudian berjamaah, dan sholat sunat juga, zikir. Terus itu Bapak Ibu, mereka ya ternyata ya dimudahkan. Padahal sekarang kan musim pandemi, tapi yang sudah terkumpul sudah di atas 200 juta. Saya juga ada, ya karena itu doa-doa mereka ya. Dan ada kemarin itu yang tiba-tiba ada mobil narik semen. Ternyata orang tua murid dulu angkatan yang kedua orang Sinamaya. Dan itu bukan melalui saya, melalui orang lain. Gini ke Bapak ini ke Bapak Pak Ino. Pak Ino ini ya yang dulu suka ngantar anak saya. Dia cerita apa, lamun acan melak jeruk maafi hoyong nyumbang 40 juta. Ya mudah-mudahan jeruk nanti tumbuh. Nanti kan untuk wakaf masih luas nih, masih ada 500 tumak, sekitar 8.000 meter. Nah, Bapak dan Ibu, itu yang terjadi ya. Jadi ya aneh, memang aneh. Itu pertolongan Allah kepada mereka yang berdoa gitu ya, yang memperbaiki diri. Kemudian saya tanya, gimana kesan pesan kerja di sini? Pernah Pak ngalaman kerja di dia mah jenuh? Ya, dan sholat, lamun di proyek Bapak, kalau di proyek anu gede-gede pemikiran teh, pokoknya tong capek-capek teuing, lamun bisa mah aya barang cokot bawa ka imah, gitu pikirannya teh. Pikirannya udah pikiran teu beres. Itu teh di lapangan tuh memang seperti itu. Ya. Jadi karena tidak dirawat tentu ketakwaannya kepada Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, adalah keadaan yang selalu dihadapi itu adalah rezeki yang tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok, ya, untuk kebutuhan yang penting. Sebetulnya ini terkait dengan pola hidup juga, ya. Tapi pola hidup yang memang terbimbing dari Allah. Bapak Ibu tentu sudah sangat mengenal kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Bagaimana Yusuf memberikan solusi terhadap persoalan negara Mesir pada saat itu. Saya juga sebagai ketua yayasan atau Bapak Ibu sebagai bapak, sebagai kepala keluarga, Ibu sebagai berumah tangga, itu mesti terbimbing dengan kisah Nabi Yusuf ini gimana ini, supaya kita bisa mengalami keberlangsungan kehidupan. Sekarang orang miskin makin banyak. Kita tuh sebetulnya kan di Indonesia tuh dibiayai oleh hutang, ya. Dan orang-orang berhutang, terutama para pemegang kebijakan, ada ini mau dari ya, itu pola hidupnya, gaya hidupnya gak rubah. Kan kalau kita ini punya hutang, Bapak Ibu pernah punya hutang nih, akurlah dengan saya. Kan kita suka ngerem gaya hidup, tapi pemegang kebijakan ada standar. Kalau eselon 1 itu mobilnya sekian ribu cc, kalau pejabat publik sekian, eselon 2 sekian. Ini ada standar. Standar itu tidak dikaitkan dengan keadaan punya utang. Standar itu standar normal. Namun diakurkan teh negara ini. Ini ada sana semua ada utang. Kita serba di utang. Sekarang kalau saya di kampung irigasi. Dulu zaman Orde Baru irigasi itu lebih kuat. Sekarang itu Bapak Ibu dijejak langsung itu. Saya tanya Pak Profesor Syahdanul Irwan, kenapa Pak itu Cipularang itu
gejlok, ini kapus kepala pusat bank jalan, jadi ahli jalan di Indonesia. Ini kantor ini. Pak dulu mau KTT, dulu kan zaman SBY, itu cara nguruk itu borolok terus ditutup, borolok terus ditutup. Kata Pak Tonton, dia ahli kan, dia dari Inggris Pak Tonton, Dewan Pembina kita, ya pembina. Itu per 20 cm, harus sampai per 20 cm diukur lagi, baru ditimbun lagi, ditimbun lagi, baru diukur. Jadi setiap mau nimutnya diukur, dan itu dipraktekkan jalan tol Jagorawi. Itu jalan tol terbaik, pertama dan terbaik. Nah itu yang bikinnya itu tetangga, itu Insinyur Alan, sudah almarhum. Dia dikontrak di Malaysia, orang PU sih. Wah, ahli luar biasa. Nah sekarang nih Cipali, kenapa 40 meter nggak gejlok? Katanya di bawah itu ada sungai, nggak ada kaitan dengan sungai kata ahli jalan. Itu karena pemadatannya. Karena pemadatannya nggak maksimal. Di dalam tuh ada rongga, sekian tahun pasti ada rongga, dan pasti nggak gejlok. Itu kenapa? Apa uangnya nggak banyak? Enggak. Saya akan ngobrol dengan yang donatur saya itu Pak, penggantian sudah masuk ke Bareskrim, diperes sampai begitu. Ini faktanya. Dan untung orang itu ayah azab Allah dihancurkan gitu. Kelakuannya udah bener-bener udah luar biasa. Jadi lamun dari sisi dosa mah geus teu lagi kanyen dosa. Itu lembaga yang gede itu negara. Kan sekarang boleh mengkritik ya gitu ya. Asal jangan nggak tahu lah itu soal politik. Ini kita bawa tarik ke kehidupan pribadi dan keluarga. Kita bawa tarik kepada kehidupan lembaga yayasan. Gitu. Nah, jadi bagaimana kita sekarang itu meladani Nabi Yusuf alaihissalam? Bagaimana kita hidup benar-benar direncanakan dengan sehemat mungkin. Dan banyaknya itu kan makan tuh lebih didominasi oleh nafsu ya sebetulnya, bukan soal kebutuhannya. Bapak Ibu kan menjadi pendengar setia Doktor siapa? Pak Wabu Zainul Akbar kan itu ya, yang favoritnya minum tempe mentah sama kurma, itu kan favorit sekali itu ya. Itu kita makan untuk sehat untuk ibadah. Jadi Nabi Yusuf ini 7 tahun ya. Kita ini sedang memikirkan gimana ke depan supaya kan tidak menutup kemungkinan situasi ini itu satu saat terjadi lagi, gimana merencanakan keuangan ke depan untuk yayasan. Karena kita ini ya anggaran kan setiap bulan itu kita memerlukan dana pada 250 ya, 250 juta setiap bulan untuk gaji untuk pegawai itu. Sehingga lemon utang 300 juta itu orang tua itu teh hampir sebulan gitu ya. Itu luar biasa. Nah, di zaman Nabi juga ada terjadi kelaparan dalam Sirah Nabawiyah. Nah, jadi tentu secara ikhtiar kita ya harus punya perencanaan, harus punya hidup yang normal, yang rasional gitu. Tapi di sisi lain memang kita juga menjemput kehidupan ini dengan berlimpahnya barokah. Dan sekarang ini kita harus mulai fokus untuk mendapatkan rezeki, kalau itu berupa kesehatan, berupa hal-hal yang bermanfaat, atau kalau spesifikasi lagi berupa uang ya, atau harta dari arah yang tidak disangka. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau disangka mah sertifikasi sakieu, anu TKK sakieu, gaji sakieu, itu udah pasti. Sekarang ini kita menjemput yang tidak pasti jumlahnya, tapi pasti adanya. Belum pasti jumlahnya, tetapi pasti adanya. Kenapa pasti adanya? Karena janji Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
jumlahnya tidak pasti, tapi pasti adanya. Ini harus menjadikan upaya maksimal buat kita. Tentu kembali lagi, ini modalnya ini harus takwa ini modal. Saya sering memberikan contoh lah kaitan dengan ini, dan tentu perjalanan at-taqwa juga sama gitu ya. Bapak Ibu tentu punya kegiatan di luar, saya mengalami, dan bukan kali pertama ini saya mengalami sebelumnya.